Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tema 7 IPS kelas 5 SD. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudera, yakni ada 3 plus 1. Yang 3 itu disebut sebagai semangat 3G, yakni semangat glory, mencapai kejayaan, semangat gold, mencari kekayaan, dan yang ketiga semangat gospel atau menyebarkan agama. Serta yang keempat adalah semangat untuk mencari rempah-rempah yang ternyata adanya di Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai kronologi penjajahan di Indonesia. Teman-teman bisa membuka kembali video ini. Dimulai dari kedatangan Portugis sampai kemudian Indonesia merdeka. Tetapi bisa kita ringkas, penjajah utama Indonesia yang pertama adalah Portugis. Ini antara tahun 1511 sampai 1575 atau 1600. Ya, tahun 1500-an lah itu adalah masa penjajahannya Portugis. Tetapi Portugis menjajah hanya di wilayah Maluku saja. Kemudian masa penjajahan Belanda dibagi menjadi 2 era. Yang pertama era VOC antara tahun 1600-an sampai 1800. Kemudian setelah itu masa Belanda langsung, yakni tahun 1800 sampai tahun 1942. Yang ketiga adalah Jepang, menjajahnya hanya sebentar, 3,5 tahun, yakni dari tahun 1942 sampai 1945. Untuk para penjajah ini, bangsa Indonesia tidak tinggal diam tetapi melakukan perlawanan. Era perjuangan melawan penjajah Indonesia bisa kita bagi menjadi 2 era. Yang pertama adalah era kedaerahan, yakni dimulai dari tahun 1500-an sejak Portugis datang ke Indonesia sampai awal tahun 1900-an. Kemudian era kedua adalah era kebangkitan nasional, yakni awal tahun 1900-an sampai Indonesia merdeka. Kita lihat dulu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada era kedaerahan. Berikut adalah beberapa perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia pada era kedaerahan. Perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate yang memonopoli rempah-rempah. Saat itu dipimpin oleh Sultan Hairun Jamil, tetapi kemudian perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570 dipimpin oleh Sultan Babullah yang merupakan anak dari Sultan Hairun Jamil. Sultan Hairun Jamil ini sudah berhasil mengalahkan Portugis, tetapi kemudian ketika berdamai justru dibunuh diam-diam oleh Portugis, sehingga kemudian anaknya yang bernama Sultan Babullah ini bangkit kembali melawan Portugis sampai Portugis terusir dari Maluku tahun 1575. Mereka lari ke wilayah Timor Leste dan menjajah Timor Leste sampai beratus-ratus tahun kemudian. Perjuangan rakyat Sumatera, beberapa contohnya adalah pada Perang Aceh yang terjadi antara tahun 1873 sampai 1904. Bahkan setelah tahun 1904 pun masih ada perlawanan. Perlawanan saat itu dipimpin oleh Teku Cik Ditiro, Panglima Polim. Ini adalah Panglima Polim. Kemudian Teku Umar, Cut Nyadin, dan masih banyak pahlawan lainnya. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Pada saat itu memang Belanda mulai menyerang Aceh untuk menjajahnya. Sampai tahun 1900 Aceh memang masih menjadi negara kerajaan yang merdeka. Baru dijajah setelah dikalahkan oleh Belanda di dalam Perang Aceh ini tahun 1904. Lalu perlawanan rakyat Sumatera Utara, yakni di dalam Perang Batak yang terjadi antara tahun 1878 sampai 1907. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai wilayah Tapanuli. Kemudian Perang Padri terjadi antara tahun 1821 sampai 1838 di Sumatera Barat. Perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Lalu perlawanan rakyat Jawa, contohnya adalah terjadi pada Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa yang terjadi antara tahun 1825 sampai 1830, dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro
Diponegoro tanpa izin. Itu adalah sebab teknisnya, tetapi sebab prinsipnya adalah memang Pangeran Diponegoro menyerukan jihad untuk mengusir penjajah dari wilayahnya. Lalu Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berundinglah Pangeran Diponegoro tiba-tiba ditangkap dan diasingkan ke Manado tahun 1830. Memang saat itu Pangeran Diponegoro terlalu menganggap Belanda akan jujur sehingga datang sendiri, tetapi dalam perundingan modern biasanya yang datang ke tempat perundingan itu justru wakilnya atau orang yang dipercaya, sehingga tidak mudah ditangkap. Tetapi banyak pejuang di Indonesia itu memang tidak bisa dikalahkan oleh Belanda, akhirnya ditipu dengan cara diajak berunding. Ketika datang bukan berunding tetapi malah ditangkap. Selanjutnya adalah perjuangan rakyat Bali. Terjadi pada Perang Puputan Jagaraga tahun 1846 sampai 1849. Sampai tahun itu, Bali masih menjadi kerajaan yang merdeka. Kemudian terjadilah insiden Tawan Karang yang dilanggar oleh Belanda. Hukum Tawan Karang adalah peraturan di daerah Bali di mana kalau ada kapal yang terdampar maka isinya menjadi hak milik kerajaan Bali. Kemudian akhirnya Belanda datang ke sana untuk menaklukkan kerajaan Bali dan rakyat Bali melakukan perlawanan dipimpin oleh I Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga hingga disebut sebagai Perang Puputan Jagaraga. Perang Puputan itu artinya adalah perang habis-habisan sampai meninggal. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Sejak itulah Bali dikuasai dan dijajah oleh Belanda. Kemudian perjuangan rakyat Kalimantan Selatan terjadi pada Perang Banjar tahun 1859 sampai 1905. Sampai tahun itu, Kalimantan Selatan masih menjadi kerajaan yang merdeka. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan melawan Belanda yang ingin menguasai dan menjajah wilayah Banjar atau Banjarmasin. Selain itu, Belanda juga berkeinginan untuk memonopoli perdagangan dan juga sering mencampuri urusan kerajaan. Akhirnya terjadilah Perang Banjar. Semua perlawanan itu pada akhirnya gagal. Belanda akhirnya bisa menguasai seluruh wilayah Nusantara. Sampai pada tahun 1900-an, mulailah era baru perjuangan bangsa Indonesia, tidak lagi berjuang secara kedaerahan seperti sebelumnya, tetapi berjuang melalui pergerakan nasional Indonesia, yakni bersatu sebagai suatu bangsa yang satu, dan kemudian bersama-sama memerdekakan Indonesia. Kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan organisasi-organisasi pergerakan yang lainnya. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jika ada pertanyaan, kenapa bangsa Indonesia mulai bangkit tahun 1908? Karena ada beberapa motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu adalah keadaan yang dialami bangsa Indonesia sendiri. Yang pertama adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan. Selama ratusan tahun, penjajahan itu mengakibatkan penderitaan pada diri rakyat Indonesia, sehingga saking menderitanya maka keinginan untuk bangkit dan melawan penjajah itu pun akhirnya muncul. Contohnya adalah ini pembantaian warga Kepulauan Banda oleh VOC pada awal tahun 1600-an. Atau ini adalah orang Aceh yang diarak menggunakan rantai seperti hewan oleh Belanda. Penderitaan seperti ini menimbulkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit melawan penjajah. Yang kedua adalah lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Kalau dulu, perjuangan itu dipimpin oleh para raja, pangeran, atau para ulama. Tetapi ketika era kebangkitan nasional itu, perjuangan dapat dipimpin oleh siapapun yang memiliki wawasan dan kecerdasan, yakni golongan terpelajar dan cendekiawan. Sehingga ketika para raja, para pangeran itu sudah menyerah semua, para ulama pun sudah banyak dibungkam, akhirnya golongan terpelajar pun muncul bersama dengan para ulama biasanya. Kemudian, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lampau. Saat itu, bangsa Indonesia menyadari bahwa zaman dulu Indonesia pernah berjaya. Misalkan saat kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit atau Kesultanan Aceh itu bisa menguasai banyak wilayah dan mencapai kemajuan, maka bangsa Indonesia pun merasa yakin bahwa kita bisa mengembalikan kejayaan itu. Itu yang membuat bangsa Indonesia bangkit melalui pergerakan nasional. Nah, tetapi ada juga semangat yang inspirasinya datang dari luar atau dorongan yang datang setelah melihat orang lain. Contohnya adalah yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Saat itu Jepang berperang melawan Rusia, baik di darat maupun di laut, di Selat Tsushima. Dan perang itu dimenangkan oleh Jepang. Padahal ini adalah perang antara orang Asia, yakni Jepang, dengan orang Eropa, orang bule, yakni Rusia. Nah, kemenangan Jepang itu menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia bahwa orang Asia itu bisa saja mengalahkan orang Eropa. Jika Jepang bisa mengalahkan Rusia, maka mereka pun menjadi semangat bahwa orang Indonesia pun pasti bisa mengalahkan Belanda dan mengusir penjajahan mereka. Kemudian masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi
demokrasi. Ini juga menjadi semangat bahwa bangsa Indonesia ini harus bersatu sebagai suatu bangsa dan melakukan perjuangan nasional untuk mencapai kemerdekaannya. Kemudian juga ada kebangkitan nasional di negara-negara tetangga seperti di India dan di Filipina. Saat itu bangsa India pun mulai bangkit melawan penjajahan, kemudian Filipina pun mulai bangkit melawan penjajahan dengan pergerakan nasional juga. Maka orang Indonesia pun termotivasi untuk melakukan pergerakan nasional, memperjuangkan kemerdekaan dengan cara baru. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yakni yang pertama adalah masa kebangkitan nasional awal, yang kedua masa radikal, yang ketiga masa moderat. Jadi antara tahun 1908 sampai 1940-an, era kebangkitan nasional ini dibedakan menjadi 3 fase, yakni fase awal kebangkitan nasional, lalu masa radikal, dan masa moderat. Untuk masa awal kebangkitan nasional dimulai dari tahun 1908 sampai 1920. Karakteristiknya menandai babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contohnya adalah berdirinya organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, Indische Partij, dan Muhammadiyah. Kemudian masa radikal, ini antara tahun 1920 sampai 1927. Pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda sama sekali. Mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasinya antara lain PI atau Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain. Lalu masa moderat. Masa moderat ini antara tahun 1930 sampai datangnya Jepang tahun 1942. Cirinya adalah pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Jadi seolah-olah bekerja sama dengan penjajah untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa Indonesia sendiri. Contohnya adalah memperjuangkan kemaslahatan rakyat dengan mengirim wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Saat itu bangsa Indonesia menuntut agar di wilayah Indonesia dibentuk DPR atau Volksraad. Dan akhirnya Belanda setuju, dan kemudian organisasi-organisasi perjuangan itu mengirim wakil-wakilnya ke Volksraad itu untuk menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan penjajah Belanda. Contoh organisasinya adalah Parindra dan Gelindo. Tetapi belum sampai Indonesia merdeka, pada tahun 1952 datanglah Jepang menyerbu Indonesia mengalahkan Belanda. Belanda kalah lari tunggang langgang, dan kemudian Jepang pun menguasai dan menjajah Indonesia. Sebenarnya, selain menguasai Indonesia, Jepang pada saat itu yang memasuki Perang Dunia Kedua, Jepang menguasai dan menyerang sebagian wilayah Cina, kemudian beberapa kota di Cina juga, kemudian Vietnam, Kamboja, Myanmar atau Burma, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia, mengalahkan para penjajah barat yang sedang menjajah wilayah-wilayah tersebut. Belanda menjajah Indonesia, Amerika saat itu menjajah Filipina, kemudian Prancis menjajah Vietnam dan Kamboja, Inggris menjajah Malaysia, dan Belanda menjajah Indonesia. Semuanya dikalahkan oleh Jepang. Kuat sekali saat itu Jepang sehingga bisa mengalahkan semuanya. Tetapi sejak saat itulah Jepang menjajah Indonesia. Tapi ada beberapa perbedaan ketika Jepang menjajah Indonesia dibandingkan dengan ketika Belanda menjajah Indonesia. Saat itu Jepang sedang berperang. Walaupun sudah mengalahkan banyak negara Eropa tadi, tetapi Jepang meyakini bahwa negara-negara tadi, yakni Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, pasti akan datang kembali melakukan serangan balik. Oleh karena itu, Jepang merasa butuh dukungan dan bantuan dari bangsa Indonesia. Dan untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia tersebut, Perdana Menteri Jepang yang bernama Koiso berjanji akan memerdekakan Indonesia dengan syarat bangsa Indonesia harus membantu Jepang sampai menang dalam perang melawan kelompok negara-negara sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Janji itu diucapkan Koiso pada pidato tanggal 7 September tahun 1944 dan dikenal sebagai Janji Koiso, janji kemerdekaan Jepang untuk Indonesia. Jauh sebelum janji Koiso itu, Jepang memang sudah melatih bangsa Indonesia, terutama para pemuda, agar mau membantu Jepang dalam perang. Jepang membentuk berbagai organisasi, diantaranya adalah organisasi Tentara Peta atau Pasukan Pembela Tanah Air yang berisi para pemuda Indonesia yang dilatih kemiliteran oleh Jepang. Tujuannya adalah mereka akan digunakan untuk membantu Jepang saat pasukan sekutu menyerang Indonesia kembali. Lalu ada juga Heiho, ini sama seperti Peta atau Pembela Tanah Air, tapi tugasnya lebih luas, termasuk membantu Jepang di luar Indonesia. Di Bogor terdapat Museum Peta yang terletak di dekat daerah air mancur. Kemudian membentuk Seinedan, yakni tentara cadangan, dan juga Keibodan, yakni pembantu polisi Jepang. Tindak lanjut dari janji Koiso tersebut, maka pemerintahan militer Jepang di Indonesia seolah-olah mewujudkan janji itu dengan membentuk BPUPKI dan PPKI.
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokorisu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 tugasnya menyusun dasar negara. Saat itu diketuai oleh Bapak Arajiman Wedyo Diningrat. Ini orangnya. Kemudian Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 atau di dalam bahasa Jepang PPKI disebut sebagai Dokorisu Junbi Inkai, diketuai oleh Soekarno. Pembentukan BPUPKI pada 1 Maret 1945. Dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang merupakan pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan anggota sebanyak 60 orang dan dipimpin oleh Bapak Arajiman Wedyo Diningrat. Lalu BPUPKI pun melakukan berbagai sidang sesuai dengan tugasnya, yakni menyusun dasar negara. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Pada saat rapat itu, ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara kita menggunakan 5 prinsip, yakni perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu besoknya Dr. Supomo mengusulkan 5 hal juga sebagai dasar negara Indonesia, yakni persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Nah, dan di hari terakhir yang muncul adalah Soekarno memberikan 5 usulan juga sama, yakni nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Saat Soekarno menyampaikan usulan 5 poin ini, ia juga mengusulkan dasar negara itu sebagai 5 sila atau Pancasila. Dan peristiwa inilah yang melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Karena itu adalah hari saat Soekarno mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara kita. Nah, dari 3 usul itu, kemudian akhirnya sidang memutuskan untuk mengerucutkannya, untuk menajamkannya, untuk merangkumnya, dan tugas itu diserahkan kepada Panitia 9. Nah, kemudian setelah itu, Panitia 9 melakukan rapat pada tanggal 22 Juni dan menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia. Tidak hanya yang 5 sila itu saja, tetapi juga lengkap dengan teks pengantar yang lainnya yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Ini dia Piagam Jakartanya, yang dimulai dengan kata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu dan seterusnya. Di paragraf keempat tercantumlah cita-cita bangsa Indonesia, yakni yang merdeka, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada, nah ini yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rumusan dasar negaranya itu, Pancasilanya itu dicantumkan di paragraf keempat Piagam Jakarta. Pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan, maka dibentuklah PPKI. Pasca dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar, kemudian melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta melakukan persiapan segala sesuatu persiapan yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru tersebut. Ini adalah anggota PPKI, ada 21 orang termasuk Insinyur Soekarno, tetapi orang-orang Indonesia kemudian menambahkan anggota itu dengan 6 orang lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Jepang. Setelah PPKI dibentuk, belum sempat melakukan rapat-rapat, terjadi beberapa kejadian penting di dunia. Dari yang